Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nasihat yang ke-10, engkau jangan berpura-pura. Syekh Abdul Qadir Jailani rahimakumullah memberikan nasihatnya pada hari Ahad pagi 14 Syawal 545 Hijriah. Beliau berkata bahwa Nabi SAW bersabda, "Aku dan orang-orang bertakwa dari umatku bebas dari berpura-pura." Dalam beribadah, seorang yang bertakwa tidak akan berpura-pura, tetapi ibadah itu sudah menjadi tabiatnya. Dengan lahir dan batinnya, dia menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa berpura-pura sedikit pun. Akan tetapi, dalam semua keadaannya, orang munafik selalu berpura-pura. Ia beribadah hanya pada lahirnya saja, tanpa disertai batin ketika beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang seperti itu tentu saja tidak bisa masuk surga, karena surga adalah tempat orang-orang yang bertakwa. Setiap tempat tentu saja mempunyai syarat. Setiap amal tentu saja ada pelakunya, dan setiap kerusakan sudah barang tentu ada pelakunya. Oleh karena itu, bertaubatlah dari kemunafikanmu, wahai orang-orang munafik. Kembalilah dari pelarianmu. Mengapa engkau menerima tawaran setan? Engkau melakukan salat atau puasa hanya karena makhluk, bukan karena Al-Haq Azza wa Jalla. Demikian pula ketika engkau bersedekah, zakat, dan haji, engkau adalah orang-orang bekerja keras lagi kepayahan, memasuki api yang sangat panas. Quran Surat Al-Ghasyiyah ayat 3 dan 4. Seperti itulah keadaanmu jika tidak bertaubat dan memohon ampunan darinya. Ikutilah sunnah tanpa disertai bidah, dan ikutilah mazhab salafus salih. Engkau hendaknya berjalan di atas dasar yang lurus, tanpa keraguan dan kekeliruan. Hendaknya engkau mengikuti sunnah Nabi SAW tanpa disertai kepura-puraan, rekayasa, atau memperberat diri. Sesungguhnya kemampuanmu seperti orang-orang sebelummu. Mengapa engkau menghafal Al-Quran tetapi tidak mengamalkannya? Engkau menghafal hadis tetapi engkau tidak mengamalkannya. Mengapa engkau berbuat seperti itu? Engkau mencegah manusia tetapi tidak meninggalkannya, dan engkau memerintahkan manusia tetapi tidak mengamalkannya. Apakah engkau tidak mendengar firman Allah Subhanahu wa Ta'ala? Amat besar kebencian di sisi Allah bahwa kamu mengatakan apa-apa yang tidak kamu kerjakan. Quran Surat As-Saff ayat 3. Engkau mengatakan sesuatu, kemudian engkau mengingkarinya tanpa rasa malu. Engkau mengaku beriman padahal tidak beriman. Arti iman adalah bersabar ketika menghadapi ujian. Orang yang beriman adalah orang yang pemurah terhadap apa yang ia miliki. Pemurah itu bukan untuk tujuan nafsu, tetapi karena Allah, bukan karena setan. Jika seseorang meninggalkan pintu Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka orang seperti itu akan duduk di pintu-pintu makhluk. Orang yang dikehendaki kebaikan oleh Allah, ia akan menutup pintu-pintu makhluk di depannya dan memutus pemberian mereka darinya. Terhadap orang seperti itu, Allah akan menegakkannya dari tidak ada sesuatu menjadi ada sesuatu. Celaka, pada pagi hari musim penghujan engkau suka duduk-duduk, padahal tidak lama lagi akan datang kemarau panjang dan air pun akan habis sehingga matilah engkau. Pada musim kemarau, air tentu saja akan habis, meskipun pada musim penghujan banyak air. Engkau akan kaya, mulia, dan makmur jika engkau bersama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika seseorang telah kaya karena bersama Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka segala sesuatu akan membutuhkannya. Semua ini akan diraih dengan semangat dan kerja keras, tidak bisa datang dengan bersantai-santai. Jadikanlah diam itu sebagai perangaimu, wahai gulam, tidak ingin dikenal sebagai pakaianmu, dan lari dari makhluk sebagai tujuanmu.
Lakukanlah jika engkau memang mampu membuat lubang di bumi sebagai tempat persembunyianmu. Jadikanlah semua kebaikan itu menjadi perangaimu agar imanmu meningkat, langkah keyakinanmu menjadi mantap, sayap kebenaranmu mengeluarkan bulu, dan kedua mata hatimu terbuka lebar. Naiklah engkau ke bumi rumahmu, kemudian terbang ke udara ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lindungilah barat dan timur, lautan dan daratan, bahkan gunung dan pantai. Engkau melindungi langit dan bumi, dan engkau bersama dalil yang menemani. Barulah lidahmu mulai berbicara pada saat itu. Dalam keadaan seperti itu, lepaskanlah pakaian tidak ingin dikenal, dan tinggalkanlah lari dari makhluk. Keluarlah engkau dari persembunyianmu dan temuilah mereka. Sekarang semua itu tidak akan membahayakan lagi bagi dirimu. Engkau jangan memperdulikan jumlah mereka yang sedikit atau banyak. Jangan pedulikan pula jika mereka menerima apa atau berpaling, memuji atau memaki. Engkau akan menemukan bahwa engkau bersama Tuhanmu Azza wa Jalla di mana saja engkau berada. Kenalilah Al-Khaliq, wahai gulam. Hendaknya engkau menerapkan adab ketika di hadapannya. Jika hatimu merasa jauh darinya, berarti adabmu buruk terhadapnya. Jika engkau mendekat, berarti baik adabmu. Para pelayan berani bergurau di depan pintu ketika raja belum datang. Tetapi manakala sang raja datang, semuanya akan diam dan bersopan santun. Betapa tidak, karena mereka adalah orang-orang yang dekat dengan raja. Ketika itu, setiap orang di antara mereka akan lari ke sudut-sudut. Pada hakikatnya, menghadap makhluk adalah berpaling dari Al-Khaliq. Engkau akan meraih kejayaan jika meninggalkan Tuhan-Tuhan, memutuskan asbab, meninggalkan memandang makhluk yang dianggap memberi bahaya dan manfaat. Sesungguhnya engkau masih sakit, fakir, mati, dan tiada. Sampai kapan engkau pergi dan berpaling dari Al-Haq Azza wa Jalla? Sampai kapan engkau memakmurkan dunia dan menghancurkan akhirat? Setiap diri hanya memiliki satu hati. Lalu bagaimana mungkin ia bisa mencintai dunia dan akhirat? Mustahil dalam satu hati ada Khalik dan makhluk. Mustahil yang demikian itu bisa terjadi dalam satu keadaan. Semua ini merupakan kedustaan. Ingatlah bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, dusta adalah perkara yang jauh dari iman. Setiap wadah tentu akan mengeluarkan isinya. Itulah gambaran bahwa amalan itu menunjukkan keyakinanmu, dan lahirmu menunjukkan batinmu. Berkenaan dengan masalah ini, sebagian sufi berkata, selamatnya batin ada pada lahirnya. Batinmu tampak nyata bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala dan bagi orang-orang yang hawasnya. Jika engkau berada di depan salah seorang di antara mereka, beradablah kepadanya dan bertaubatlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebelum menjumpainya. Tanda-tanda bahwa engkau bertawadu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah jika engkau merasa kecil dan tawadu di depan orang-orang saleh, maka bersikaplah tawadu. Sesungguhnya orang yang tawadu itu akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perbaikilah adab di depan orang yang lebih tua darimu. Sesungguhnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, keberkahan itu terletak pada orang-orang tua di antara kalian. Yang dimaksud tua oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bukan hanya tua dalam hal umur, tetapi juga tua dalam hal ketakwaan, ketaatan, menjalankan perintah, serta meninggalkan larangan, dan mematuhi Al-Quran dan hadis. Jika tidak demikian, berapa banyak orang yang tua umurnya yang justru tidak memuliakan atau memberi salam kepada orang-orang saleh. Orang tua di sini maksudnya adalah orang-orang yang takwa, saleh, wara, mengamalkan ilmu dan ikhlas. Orang tua juga dapat dipandang dari segi kebersihan hati dan berpaling dari segala sesuatu selain Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Orang tua berarti orang yang bermarifat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dekat kepadanya. Orang yang banyak memiliki ilmu hati akan bertambah dekat pula dengan Tuhannya. Setiap hati yang masih terselip cinta dunia, dia tentu masih terhijab dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap hati yang masih cinta akhirat, dia masih terhalang dari kedekatan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semakin seseorang mencintai dunia, akan berkurang pula cintanya pada akhirat. Semakin besar cinta seseorang pada akhirat, akan semakin berkurang pula cintanya kepada Al-Haq Azza wa Jalla. Oleh karena itu, ketahuilah kemampuan dirimu. Janganlah engkau menempatkan diri di tempat Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menempatkanmu. Itulah sebabnya sebagian sufi berkata, bagi orang yang tidak memahami kemampuan dirinya, maka takdirlah yang akan memberikan kepadanya kemampuannya. Janganlah engkau duduk di tempat engkau diberdirikan. Jika engkau masuk rumah untuk bertamu, janganlah engkau duduk di tempat yang tidak dipersilakan oleh tuan rumah. Ketahuilah bahwa sesungguhnya engkau diberdirikan di tempat tersebut tanpa perintahmu. Jika engkau tidak bersedia, maka engkau akan terhina dan terusir. Engkau telah menyanyiakan umur, wahai gulam, untuk menulis dan menghafal ilmu tanpa amal. Semua itu tentu tidak ada gunanya bagimu. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, pada hari kiamat Allah Azza wa Jalla berfirman kepada para nabi dan ulama, kamu adalah penjaga manusia, lalu apa yang kamu perbuat dalam penjagaanmu? Dia berkata kepada para raja dan orang-orang kaya, kamu adalah juru kunci perbendaharaanku. Apakah kamu telah menyumbang orang-orang yang fakir, merawat anak-anak yatim, dan mengeluarkan hakku dari yang aku wajibkan atas kamu? Terimalah nasihat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini, wahai gulam, betapa kerasnya hatimu. Maha suci zat yang telah menetapkan takdir diriku dengan tegas. Setiap kali aku melempar seekor burung, ia datang dengan kedua sayapnya terpotong. Tetapi karena aku adalah mukmin di tanah pekarangan raja, maka aku merasa terhibur. Wahai orang munafik, celaka engkau. Engkau menghendaki agar aku keluar dari negeri ini. Keadaan akan berubah dan anggota badan akan terpisah jika aku bergerak. Tetapi aku takut akan siksa Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan aku bukan orang yang sombong. Aku hanyalah orang yang mengikuti takdir. Aku menyetujuinya dan berserah diri kepadanya. Berilah keselamatan kepada hamba-Mu ini, ya Allah. Celaka engkau menertawakan aku, padahal aku berdiri di pintu Al-Haq Azza wa Jalla untuk mengajak manusia kepadanya. Engkau akan memperoleh jawaban. Bangunlah satu hasta ke atas dan 1000 hasta ke bawah. Di sana engkau akan melihat siksa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketahuilah bahwa siksanya itu ada di dunia dan di akhirat, wahai orang-orang munafik. Zaman ibarat tali penghubung, dan engkau akan menyaksikan apa yang akan terjadi. Diriku mutlak berada di tangan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terkadang Dia menjadikan diriku sebagai gunung, terkadang bagai pasir, terkadang bagai lautan, terkadang bagai setetes air, terkadang bagai matahari, dan terkadang bagai lilin. Dengan kehendaknya, Dia telah membolak-balikan diriku bagaikan membolak-balikan siang dan malam. Setiap waktu Dia dalam kesibukan. Quran Surat Ar-Rahman ayat 29. Bahkan Dia dalam kesibukan setiap detik. Hari itu kepunyaanmu, tetapi detik ini kepunyaan selain dirimu. Jika engkau ingin dadamu lapang dan hatimu merasa tenang, wahai gulam, janganlah engkau dengarkan perkataan orang. Janganlah engkau pedulikan perkataan mereka. Tidak tahukah engkau bahwa mereka adalah orang-orang yang tidak rela kepada Tuhannya? Bagaimana mungkin mereka menjadi orang yang rela? Sesungguhnya kebanyakan dari mereka adalah orang-orang yang tidak berakal. Mereka tidak melihat dan mereka tidak beriman. Bahkan mereka bersikap mendustakan dan tidak mau membenarkan. Hendaknya engkau mengikuti para ulama yang tidak pernah memikirkan apapun selain Al-Haq Azza wa Jalla.
Mereka tidak pernah melihat dan mendengar apapun selain Dia. Hendaknya engkau bersabar terhadap perilaku manusia dalam mencari ridha Al-Haq Azza wa Jalla. Hendaknya engkau bersabar dalam menghadapi ujian yang menimpamu. Ujian yang menimpamu berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada para hambanya yang terpilih. Allah Subhanahu wa Ta'ala menguji dengan berbagai macam cobaan karena Dia ingin memutuskan mereka dari segala sesuatu. Seolah-olah Allah Subhanahu wa Ta'ala menyempitkan dunia dan akhirat mereka sehingga keberadaan mereka menjadi fana, sehingga keberadaan mereka hanya untuknya, bukan untuk selain Dia. Mereka bukan bersama yang lain, tetapi hanya bersamanya, seolah-olah mereka menjadi manusia lain. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, kemudian kami jadikan ia makhluk yang berbentuk lain, maka Maha Suci Allah pencipta yang paling baik. Quran Surat Al-Mu'minun ayat 14. Semula ia adalah orang yang musyrik, tetapi sekarang tidak. Ia telah berbeda dengan kawan-kawannya dan anak keturunannya. Yang semula ada di atasnya berubah menjadi di bawahnya. Kini ia menjadi seorang Rabbani yang memiliki derajat ruhani yang tinggi. Keadaan hatinya telah sempit untuk melihat. Bagi dirinya, dunia, akhirat, surga, neraka, dan seluruh makhluk itu tampak sebagai sesuatu yang satu. Kemudian sesuatu itu menyerah di tangan nuraninya hingga ia merasa lelah. Dalam keadaan seperti itu, kodrat Allah Subhanahu wa Ta'ala ditampakkan sebagaimana yang tampak pada tongkat Musa alaihissalam. Maha Suci Allah yang menampakkan kodratnya kepada sesuatu yang Dia kehendaki di tangan yang Dia kehendaki. Ketahuilah bahwa tongkat Musa alaihissalam telah menelan banyak tali, tetapi perutnya tidak berubah. Itulah adalah kodrat, bukan hikmah yang hendak diajarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada mereka. Sesungguhnya yang dilakukan oleh tukang sihir pada saat itu adalah hikmah dan rekayasa. Adapun yang terlihat pada tongkat Musa alaihissalam adalah kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang ajaib dan merupakan mujizat. Itulah sebabnya pemimpin tukang sihir berkata kepada temannya, "Perhatikanlah bagaimana keadaan Musa." Temannya berkata, "Wajah Musa menjadi pucat dan ular itu sedang melakukan pekerjaannya." Pemimpin tukang sihir itu berkata, "Sungguh jelas bahwa ini merupakan perbuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seorang penyihir tidak pernah takut kepada sihirnya, dan seorang pembuat tidak akan takut pada benda yang dibuatnya." Lalu pemimpin tukang sihir itu pun beriman kepada Musa alaihissalam. Demikian pula halnya dengan kawan-kawannya. Kapan engkau akan bangkit dari hikmah kepada kodrat, wahai gulam? Perbuatanmu dengan hikmah itu, kapan akan menyampaikannya kepada kodratullah? Keikhlasan amalmu itu, kapan akan menyampaikan dirimu untuk dekat dengan Tuhanmu? Cahaya makrifat itu kapan akan menampakkan dirimu di hati orang-orang awam dan di hati orang-orang khawas? Karena ujian yang engkau hadapi, janganlah engkau lari dari Al-Haq Azza wa Jalla. Ujian yang engkau hadapi itu adalah untuk mengetahui apakah engkau berlari kepada asbab dan meninggalkan pintunya atau tidak, dan apakah engkau kembali kepada lahir atau kembali kepada batin, kembali kepada sesuatu yang bisa ditemukan atau kepada sesuatu yang tidak dapat ditemukan, kembali kepada sesuatu yang tampak atau sesuatu yang tidak tampak. Berikanlah kepada kami kedekatan dan kelembutan-Mu ya Allah, dekat yang tidak jauh. Sesungguhnya kami tidak kuasa jika jauh dari-Mu, dan kami tidak kuasa menanggung kerasnya ujian. Berilah kami kedekatan dengan-Mu tanpa panasnya ujian. Ya Allah, jika memang harus ada ujian, jadikanlah aku sejenis binatang yang tak terbakar. Jadikanlah aku seperti Nabi Ibrahim alaihissalam yang tidak dapat terbakar. Bahkan tumbuhkanlah di sekitar kami buah-buahan, kayakanlah kami dari segala sesuatu. Ya Allah, tolonglah kami dan peliharalah kami sebagaimana Engkau telah menolong dan memelihara Nabi Ibrahim alaihissalam. Amin. Sebelum berjalan, Nabi Ibrahim alaihissalam telah mendapatkan teman.
Beliau telah memiliki tetangga sebelum memiliki rumah. Beliau telah memiliki ketenteraman sebelum kegundahan. Beliau telah memiliki perlindungan sebelum sakit. Dan beliau telah mengalami ujian dan memiliki ridha sebelum ditetapkan ketentuan. Hendaknya engkau belajar dari ayahmu, Nabi Ibrahim alaihissalam. Hendaknya engkau mengikuti ucapan dan perbuatan beliau. Maha suci Allah, Dialah zat yang berbelas kasih kepadanya di lautan ujiannya. Dialah zat yang menolong dan menguatkannya atas musuhnya. Dialah Allah, zat yang telah menugaskan kepadanya untuk naik ke tingkat yang amat tinggi. Dialah yang telah menugaskan kepada beliau untuk mengajak manusia makan bersama. Hendaklah engkau diam bersama Allah Subhanahu wa Ta'ala, wahai gulam, ketika datang kodrat dan perbuatannya, sehingga engkau melihat banyak kelembutan darinya. Dengarkanlah kisah tentang pelayan Jalinus. Ia bersikap diam dan penuh perhatian di hadapannya. Jika engkau banyak menolak dan membantahnya, maka hikmah Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan datang kepadamu. Berikanlah kepada kami rezeki, ya Allah, berupa kepatuhan dan tak membantah. Karuniakanlah kepada kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, dan jauhkanlah kami dari siksa api neraka. Demikianlah nasihat yang ke-10 dari Syekh Abdul Qadir Jailani. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.